Apa hal penting yang harus kita lakukan? Amsal mengatakan menjaga hati kita. Ini hal penting yang harus kita lakukan. Apa artinya menjaga hati? Yaitu kita kalau dengan rajin, dengan continuous, dengan terus-menerus menggunakan semua sarana kudus, baik itu komunitas, firman Tuhan, sakramen, dan segala sesuatu, untuk kita menjaga jiwa kita, menjauhkan kita dari dosa, dan menjaga relasi yang indah dengan Tuhan. Itu menjaga hati. Jadi hati kita itu harusnya di dalamnya adalah Kristus dan roh yang menguasai kita. Dari situ terpancar aliran hidup, saudara. Kalau hati kita menjadi milik Kristus, hati kita dipenuhi oleh roh, maka dari situ terpancar segala yang hidup. Saudara-saudara sekalian, kalau hati saudara dikuasai oleh kepahitan, kepahitan itu berhasil masuk, berbagai macam tindakan kemudian dipakai, kepahitan masuk menjajah hati saudara, dan hati saudara takluk oleh kepahitan. Apa yang terjadi, saudara? Perkataan saudara akan pahit, tindakan saudara akan pahit, langkah saudara akan pahit, apa yang saudara dengar semuanya jadi pahit. Seluruh hidup saudara pahit. Kalau hati saudara dikuasai oleh ketakutan, ketakutan berhasil menjajah saudara, menancapkan bendera kemenangannya. Seluruh hidup saudara penuh ketakutan, apapun nggak berani. Coba ini nggak berani, ngomong ini nggak berani. Kalau komentar penuh ketakutan, kalau mau bertindak penuh ketakutan, apapun nggak bisa melakukan apa-apa. Karena hati saudara sudah dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, khawatir ini, khawatir itu, nggak berani ini, nggak berani itu. Hati kalau baik, orang jadi baik. Maka apa itu orang yang baik? Adalah orang yang hatinya baik. Apa itu orang yang rusak? Kalau hatinya rusak. Apa yang paling berharga di dalam dunia ini? Di dalam dunia ini, mata Tuhan melihat seluruh bumi sampai pada hari ini, mencari orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kenapa orang iblis berusaha untuk mengambil hati saudara? Karena kalau dia dapat hati saudara, dia dapat seluruh hidup saudara. Seluruh hidup loh, diambil. Ambil hatinya, dapat semuanya. Iblis masuk memberikan ketakutan. Sudah kuasai, saudara nggak bisa melayani, nggak bisa apa, takut terus dikuasai oleh dia. Kita lagi misalnya menderita, saudara ya. Kadang-kadang kan kita ada kesulitan. Ketika kesulitan, iblis berjaga. Nah, ini kesempatan. Lagi menderita nih, lagi susah nih. Saya akan rebut, mulai bisik. Sudah nggak usah ikut Tuhan, nggak usah melayani dia, nggak usah percaya sama dia. Mulai bisik, mulai goda. Supaya apa? Supaya tidak hati-hati. Dengan tujuan apa? Menangkan hatinya, ambil hatinya, kuasai hatinya, jajah hatinya. Supaya orang ini tidak butuh Tuhan, merasa hebat, merasa pinter, merasa males, merasa segala sesuatunya cukup. Maka dia dibikin sakit hati. Lihat, Tuhan tidak peduli engkau susah. Lihat, orang Kristen sama orang Kristen tidak peduli. Lihat, orang Kristen jahatin kamu. Semua tipu daya diberikan. Untuk apa, saudara? Ambil hatimu. Karena begitu dia punya hati saudara, dia punya seluruh hidup saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga perlu menjaga hati. Poin berikutnya, karena hati kita itu licik. Hati kita itu licik dan tidak mudah untuk dikendalikan, kecuali anugerah Tuhan. Siapa yang mengenali hati? Saya bacakan Yeremia pasal 17 ayat 9, saudara. Ini dua ayat yang penting ya. Tadi Amsal pasal 4 ayat 23, sekarang Yeremia 17 ayat 9, penting sekali. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Jadi Yeremia mengatakan hati kita itu licik, saudara. Dia menipu kita loh. Inilah tema yang namanya self deception. Saudara, pada waktu saya masih SMP, saya dapat satu pertanyaan. Kenapa ya ada orang yang tahu tapi kemudian kelakuannya beda dari apa yang dia tahu? Ada banyak jawaban dari pertanyaan itu, tapi saya sangat tertarik dengan pertanyaan itu. Saya melihat dan saya mengalami juga, apa yang saya tahu belum tentu saya bisa lakukan. Dan ada banyak orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Apa itu penipuan diri? Kenapa kita bisa begitu ditipu? Saudara-saudara, Alkitab memberikan penjelasan bahwa hati itu licik dan bisa menipu diri kita sendiri. Dan itu yang menjadi sumber permasalahan, bukan? Kita ditipu oleh hati kita sendiri. Misalnya nih, saudara ya, saudara itu tahu loh bahwa ke bioskop sama ke gereja itu pentingan ke gereja. Saudara tahu, ke gereja itu penting. Kenapa? Karena saudara tahu saudara diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan itu pemilik alam semesta.
Jadi ketika saudara ditanya, kalau kamu ke bioskop sama ke gereja penting mana? Absolutely saudara akan mengatakan ke gereja penting. Mana yang harus kita lebih sungguh-sungguh? Ke gereja, bukan ke bioskop. Tapi celakanya, ke bioskop effort gak pernah telat, ke gereja telat terus. Ketika teguran diberikan, ketika saudara tidak mau bertobat, lalu mengatakan, gini loh Pak Ivan, gini loh, gini. Masalahnya, itu self deception saudara. Bukannya mengatakan saya salah, iya saya benar Tuhan, matilah aku gak menghormati engkau. Minta ampun Tuhan, saya berdosa, saya mau bertobat, minggu depan saya lebih baik lagi. Itu yang harusnya terjadi. Tapi enggak saudara, enggak. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati jangan diserahkan kepada setan. Jangan diserahkan kepada kepahitan. Jangan diserahkan kepada kejahatan. Jangan pada berhala. Serahkan hatimu pada Yesus. Biar dia memenuhi hatimu. Dan dari dalam hatimu keluar aliran-aliran air hidup. Mari kita berdoa.